rahmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Shalom teman-teman, mari kita awali ibadah pada malam hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, anak datang kepadamu ya Tuhan untuk mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati kami ya Tuhan, dan memberkati di ibadah ini ya Tuhan. Dan Tuhan, Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir ya Tuhan, dan Engkau jauhkan dari roh jahat yang ingin mengganggu kami, dan Engkau usir roh jahat, jangan kami sangat terima kasih Tuhan, ya amin. Mari kita kembali datang memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Dengan penuh kerinduan kami memuliakan nama Tuhan. Mari kita pujikan, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang
mari kita sambung lagi dengan pujian layak dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Mari kita menyiapkan hati dan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan pujian sentuh hatiku. Segala yang telah terjadi
Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita belajar akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan meskipun kami dari rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kami akan belajar akan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati kami, biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur kalau pada hari ini kita masih dapat beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Pada malam hari ini saya akan memberikan judul renungan kita, yaitu memberi yang terbaik. Di dalam kitab Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-22 sampai 23. Saya akan membacakan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, pasti anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini pasti sering melayani Tuhan. Meskipun di rumah, meskipun di gereja, pasti kita melayani Tuhan. Kita bekerja, kita bersekutu. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita adalah, kita melakukan semuanya untuk siapa? Apakah kita melakukan semuanya untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, atau untuk siapa? Dan yang pasti kita melayani Tuhan, kita bersekutu, kita beribadah, yaitu untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan juga, sudahkah kita memberikan persembahan yang baik untuk Tuhan? Memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan bukan hanya berupa uang, bukan hanya berupa materi, tetapi hidup kita, tetapi diri kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui sikap kita, pelayanan kita, dan tindakan kita untuk melayani Tuhan. Di dalam ayat yang ke-22 dikatakan, hai hamba-hamba. Di sini saya akan memberikan sedikit definisi tentang hamba. Hamba yaitu budak atau abdi. Jadi artinya orang yang sedang berada dalam status pelayan atau budak. Dan budak ini harus mentaati tuannya. Sehingga budak ini adalah harus segenap hidupnya, segenap hatinya itu melayani tuannya. Gitu ya. Jadi di dalam hal ini hamba itu adalah dalam bahasa Yunani itu doulos, itu artinya adalah abdi atau budak. Kita adalah hamba Tuhan. Anak-anak semua adalah hamba Tuhan, bukan hanya seorang pendeta, bukan hanya seorang gembala atau pelayan Tuhan, bukan. Semua orang percaya adalah hamba Tuhan. Jadi kita, anak-anak muda itu juga hamba-hamba Tuhan. Perlu kita tahu bahwa hamba-hamba Tuhan itu bukan hanya seorang pelayan, bukan seorang pendeta atau gembala, tetapi semua orang percaya itu adalah hamba Tuhan. Dan seorang hamba tidak berhak lagi atas kehendak pribadinya atau pengen ini, pengen itu, tidak bisa. Jadi maunya tuannya itu harus dia lakukan gitu ya. Dan tetapi di sini Rasul Paulus menulis surat ini bukan dengan maksud untuk mendukung sistem perbudakan ini ya, tetapi
ini merupakan nasihat kepada para hamba, pekerja, buruh atau karyawan pada waktu itu, bagaimana mereka harus bersikap ketika berada dalam dunia pekerjaan, harus mentaati tuannya. Nah, tuan di sini siapa gitu ya? Tuan di sini adalah Tuhan, Allah kita. Jadi kita adalah hamba dan tuannya itu adalah Tuhan. Pekerjaan apapun, selama pekerjaan itu baik dan benar, mari kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Itu kita lakukan semua untuk Tuhan, bukan untuk kita. Ya. Dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Di sini dikatakan lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai kita pelayan Tuhan, nah sikap yang bagaimana yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang pertama adalah dengan kerendahan hati. Di sini di ayat yang kedua dikatakan bahwa hei hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Nah, kerendahan hati sangat penting bagi kita, anak-anak Tuhan, karena kita ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan melalui kehidupan kita. Kerendahan hati itu sangat penting. Melakukan sesuatu dengan kerendahan hati itu ciri kehidupan seseorang yang takut akan Tuhan. Jadi jangan bilang kita takut akan Tuhan jika kita tidak memiliki kerendahan hati. Dan firman Tuhan pada malam hari ini mengatakan bahwa kita harus memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati untuk takut akan Tuhan. Dan hal itu menjadi dasar bagi seorang untuk bekerja dengan tulus. Melakukan sesuatu dengan kerendahan hati akan mendatangkan sukacita, akan mendatangkan damai sejahtera. Kerendahan hati artinya apa? Kita tidak boleh sombong. Jangan merasa bahwa diri kita paling benar, diri kita paling pintar gitu ya. Tetapi kita harus memiliki kerendahan hati di situ. Kita anak-anak Tuhan, saat kita melayani, mungkin kita bermain musik, WL singer gitu ya. Mari memiliki kerendahan hati. Kita tidak mementingkan diri sendiri untuk kita melayani gitu ya. Dengan cara, ini aku loh yang paling pintar bermain musik. Ini aku yang paling pintar menyanyi. Ini aku yang memiliki talenta luar biasa dipakai oleh Tuhan. Bukan begitu. Tetapi kita memiliki kerendahan hati untuk memuliakan nama Tuhan. Kita melayani Tuhan. Kita bermain musik, kita bermain musik untuk Tuhan. Kita menyanyi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk mencari pujian diri kita, bukan untuk mencari kesenangan kita, atau bahkan hobi kita, bermain musik, hobi saya main keyboard, hobi saya main drum, bass, atau gitar, enggak. Tetapi kita melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang terpenting di dalam kehidupan kita. Jadi perlu kita anak-anak Tuhan memiliki kerendahan hati. Karena kerendahan hati itu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Jadi sangat penting saya katakan kita harus memiliki kerendahan hati. Dan yang kedua, melayani dengan segenap hati.
Kita melayani Tuhan bukan hanya karena kita disuruh oleh orang tua. Kita melayani Tuhan bukan hanya saat kita kepepet, nggak ada temennya, nggak ada yang ganti gitu ya. Atau kita melayani Tuhan ogah-ogahan atau asal-asalan gitu ya. Jadi kita melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap hati kita. Apapun yang kita perbuat untuk Tuhan, gitu ya, bukan untuk manusia. Jadi kita bermain musik, kita WL singer, kita melakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan supaya kita tidak dimarahi oleh ketua pemuda atau siapa, enggak ya. Tetapi kita melayani, kita melakukan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Pekerja yang baik adalah pekerja yang melakukan dengan segenap hati. Jika kita melakukan dengan segenap hati, yang kita lakukan akan terasa mudah, akan terasa ringan, tidak ada beban. Karena apa? Karena kita melakukan dengan segenap hati. Tidak bersungut-sungut, tidak menggerutu ya. Tetapi kita melakukan semuanya untuk Tuhan dengan segenap hati. Dan pekerjaan yang berat gitu ya, pekerjaan yang mungkin pelayanan kita yang berat, saya kok tiap pelayanan kok paling banyak sendiri misalnya ya, saya kok kalau melayani musik kok hampir setiap minggu gitu ya. Jika kita melakukan dengan segenap hati, dengan mengucap syukur, yang kita lakukan akan terasa ringan, akan terasa damai sejahtera dan sukacita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi mari melakukan semuanya yang kita lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Orang yang bekerja dengan segenap hati, ia setia menghargai setiap hal kecil yang dipercayakan kepadanya. Pasti kalau kalian kita semua melakukan semuanya dengan segenap hati, hal-hal kecil pun ya, mungkin membersihkan kabel atau membersihkan laptop atau apa, mungkin hal kecil ya. Tetapi jika kita melakukan dengan segenap hati, Tuhan akan memperhitungkan itu semua. Tuhan akan melihat hati kita siap sedia untuk melayani Tuhan, meskipun hal sekecil pun. Meskipun tidak dilihat oleh banyak orang, tetapi Tuhan memperhitungkan itu semua. Yang ketiga, yang pertama tadi dengan kerendahan hati, yang kedua melayani dengan segenap hati, dan yang ketiga adalah mengucap syukur. Mengucap syukur bukan hanya saat kita berhasil dalam bermain musik. Mengucap syukur bukan saat kita menyanyi tidak fales gitu ya. Mengucap syukur bukan hanya saat kita tidak bertengkar dengan teman atau masalah dengan teman, tetapi mengucap syukur dalam segala hal, semuanya. Mungkin pekerjaan kita berat, pelayanan kita berat, studi kita berat gitu ya. Di rumah mungkin kita ada masalah atau di sekolah ada masalah, dimanapun kita ada masalah, tetapi saya mau katakan mengucap syukur. Pelayanan kita akan terasa ringan jika kita mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur, saudaraku semua? Banyak orang yang belum tentu seperti saudaraku semua. Banyak orang yang belum tentu bisa seperti kalian. Banyak orang yang ingin seperti kalian. Banyak orang yang ingin seperti kalian di depan, bisa begini, bisa begitu gitu ya. Bahkan banyak orang yang menginginkan seperti kita. Jadi mengucap syukurlah. Mungkin kita tidak mengucap syukur kalau kita tidak mendapatkan sesuatu apa yang kita minta atau kita inginkan. Tetapi mari kita mengucap syukur apa yang kita punya saat ini, apa yang kita miliki saat ini, mari kita mengucap syukur. Kita memiliki saat ini, belum tentu orang lain memiliki. Kita memiliki talenta seperti ini, belum tentu orang lain memiliki.
Jadi kalau kalian memiliki talenta, bernyanyi, bermain musik, WL singer, mari kita lakukan. Mari kita bersama-sama melakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan merasa rendah diri, jangan minder, gitu ya. Tetapi mari kita fokus untuk melayani Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui kehidupan kita. Melalui persembahan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, mari kita libatkan Tuhan. Kita melakukan semuanya bukan hanya karena kita ingin tampil di depan, bukan hanya kita ingin memperlihatkan ini loh saya bisa, enggak. Tetapi kita melakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saudaraku semua, anak-anak muda GITC Payak, mari kita memiliki kerendahan hati. Mari kita memiliki sikap hati melayani Tuhan dengan segenap hati. Mari kita juga mengucap syukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Kita mendoakan teman kita, mendoakan saudara-saudara kita, dan mendoakan orang tua kita, gitu ya, sesama kita. Mari kita mengucap syukur. Kita mendoakan mereka, kita saling mendukung, kita saling bergandengan satu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan hanya ingin kita merasa paling benar, jangan kita merasa paling pintar, jangan kita merasa paling luar biasa, enggak. Mari kita memiliki kerendahan hati, mengucap syukur, dan melakukan semuanya dengan segenap hati. Saya minta Mbak Ines untuk maju ke depan. Saya mau mengajak saudaraku semua untuk memuji nama Tuhan. Betapa hatiku, karena Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita, karena Tuhan luar biasa memberkati kita. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan kita sudah memberkati kita, mari kita melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kita, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Melalui kehidupan kita, mari kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Berterima kasih Yesus, Kau memilikiku, Kau mengasihiku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap
bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mungkin kami memiliki banyak masalah, mungkin kami memiliki banyak pergumulan, tetapi kami percaya Tuhan hadir untuk kami anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati kami semua, kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami ya Tuhan. Dalam sekolah kami, Tuhan berikan kami kepintaran, kecerdasan daripada Tuhan. Bila kami menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa Engkau pakai ya Tuhan. Di tengah-tengah sekolah, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, jadikan kami garam dan terang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin kami belum bisa memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Tuhan ampuni kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami anak-anak-Mu, supaya Engkau memakai kami lebih luar biasa lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah saat kami kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami katakan, kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami. Kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah gereja kami. Kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah di mana kami sekolah ya Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak-Mu di tempat ini luar biasa Engkau pakai. Berikan kami anak-anak-Mu talenta karunia daripada Tuhan untuk kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bila Engkau tambahkan kepada kami ya Tuhan. Dan bila anak-anak-Mu yang saat ini mungkin memiliki pergumulan pasangan hidup, kami percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik yang daripada Tuhan. Kami percaya yang saat ini mungkin mengalami pergumulan pekerjaan, kami percaya bahwa Tuhan menyediakan pekerjaan yang terbaik untuk kami, memberikan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan talenta karunia kami, sesuai dengan bidang kami masing-masing ya Tuhan. Mungkin saat ini kami yang sudah melamar pekerjaan, kami percaya Tuhan boleh campur tangan di dalamnya. Kami percaya bahwa Tuhan boleh menjawab dan anak-anak boleh mendapatkan pekerjaan. Yang saat ini bergumul dengan kuliah ya Tuhan, Engkau berkati kuliahnya, berikan kepintaran, kecerdasan, dan juga dalam kuliahnya boleh cepat terselesaikan ya Tuhan. Dan mungkin dana biaya yang mereka butuhkan, kiranya Tuhan boleh menyediakan. Orang tua mereka yang bekerja Tuhan berkati, sawah ladang ternak usaha mereka Tuhan yang memberkati. Kami percaya bahwa Tuhan boleh dan Tuhan mengulurkan tangan-Mu untuk anak-anak-Mu pemuda di GIT Cipayak di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami, gereja kami Tuhan berkati. Biarlah semakin hari gereja kami boleh menjadi garam dan terang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Gereja kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, terutama untuk persekutuan pemuda di tempat ini. Kau satukan hati kami, satukan jiwa kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan bila satukan hati kami ya Tuhan, bila kami boleh bersama-sama melayani untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami boleh melayani bersama-sama dengan talenta kami, dengan kehidupan kami, dengan apa yang kami bisa, apa yang kami miliki, kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin kami belum bisa memberikan yang terbaik, ampuni kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan turun tangan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan boleh turun tangan dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Kami percaya bahwa Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Dan bila melalui firman ini kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada teman-teman pemuda GIT Cipayak. Tetap jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8.
Aku percaya kepada Roh Kudus 9, gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus 10, pengampunan dosa 11, kebangkitan daging 12 dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami dan menuntun langkah kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap pujian kami, setiap firman yang telah disampaikan kepada Bapa Firman tadi. Dan kami mau menutup ibadah ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dan memberikan kesehatan selalu kepada kami Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya, amin.